Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, membahas mengenai perawatan burung tidak terlepas dari perawatan harian seperti mandi, jemur, dan membersihkan sangkarnya. Namun ada juga perawatan yang sangat krusial, yaitu dari segi pakan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pakan burung, atau bisa dikatakan kali ini kita akan bahas mengenai fur. Dan fur yang akan kita bahas kali ini khususnya adalah fur lele. Buat teman-teman pasti sudah tidak asing dengan fur lele, di mana fur lele ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dibandingkan dengan pakan kemasan atau pakan pabrikan. Oke, jadi seperti apa pembahasan kita kali ini? Simak terus videonya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke teman-teman, jadi saya rasa buat teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya fur lele. Fur lele ini banyak sekali digunakan oleh para kicau mania sebagai makanan dari burung mereka. Kebanyakan dari mereka menggunakan fur lele ini dikarenakan fur lele mengandung protein yang sangat tinggi dan lebih tinggi daripada pakan pabrikan atau kemasan yang dijual di kios-kios. Jika pakan burung kemasan atau pabrikan memiliki protein sekitar 18 sampai dengan 20%, berbeda dengan fur lele yang memiliki kadar protein sangat tinggi, yaitu 23 sampai dengan 35%, di mana kandungan protein ini sangat tinggi sekali jika kita gunakan kepada si burung. Membahas mengenai fur lele ini, dulu saya sering sekali menemukan para penghobi kicau menggunakan fur lele ini sebagai pakan hariannya. Dulu banyak sekali para penghobi kicau seperti burung cendet, burung kacer, kemudian burung murai yang menggunakan fur lele ini. Kebanyakan adalah burung cendet, di mana dahulu saya sering sekali menemui para pecinta atau penghobi burung cendet menggunakan fur lele ini sebagai pakan hariannya. Semua ini dikarenakan fur lele memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, burung predator seperti cendet dan juga yang lainnya adalah tipe burung pemakan serangga, sehingga dia membutuhkan asupan protein yang lebih banyak dibandingkan dengan burung yang lainnya. Maka dari itu diharapkan dengan penggunaan fur lele ini bisa memenuhi semua kebutuhan protein hariannya. Kemudian selain dari itu, fur lele memiliki harga yang sangat terjangkau sekali jika dibandingkan dengan pakan kemasan atau pabrikan yang banyak dijual di kios burung. Sehingga banyak sekali para penghobi kicau yang menggunakan fur lele ini sebagai pakan hariannya. Untuk fur lele sendiri banyak sekali yang menggunakan ukuran min 2 ya teman-teman. Kalau di tempat saya nyebutnya min 2. Namun secara umum, fur lele memiliki beberapa ukuran, yaitu berbeda-beda, mulai dari F99, kemudian min 1, min 2, dan min 3. Lebih detailnya adalah perbedaannya pada ukuran fur lele itu sendiri, di mana pada ukuran F99 itu memiliki ukuran yang sangat kecil sekali, kemudian naik lagi ke min 1 biasanya agak besar, kemudian naik lagi ke min 2. Nah, pada min 2 ini banyak sekali penghobi kicau yang menggunakan dikarenakan ukurannya tidak terlalu besar dan sedang. Jadi untuk burung sendiri juga lebih mudah untuk memakannya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai fur lele ini jika digunakan kepada burung kicau. Kandungan protein yang sangat tinggi sangat bagus sekali untuk burung bertipe predator atau pemakan serangga. Contohnya seperti cendet, kacer, dan juga murai. Namun perlu diingat, kandungan yang sangat tinggi ini dapat memberikan beberapa efek kepada si burung. Salah satu efek negatif penggunaan fur lele ini adalah membuat si burung overbirahi dan biasanya bisa membuat si burung cabul atau cabut bulu. Maka dari itu disarankan jika teman-teman menggunakan fur lele ini sebaiknya tidak memberikan extra fooding terlalu banyak atau makanan tambahan hewan yang tidak terlalu banyak. Jika kita memberikannya terlalu banyak sedangkan kandungan protein fur lele juga sangat tinggi, maka dapat mengakibatkan si burung itu overbirahi dan kemudian si burung akan cabut bulu. Terlepas dari manfaat negatif tersebut, ternyata fur lele ini juga memiliki manfaat yang sangat baik kepada si burung. Contohnya adalah dengan kandungan protein yang sangat tinggi ini bisa membuat pengeluaran kita lebih hemat, terutama dari segi extra fooding.
Jadi pemberian extra fooding akan sangat menurun dan tidak terlalu banyak, sehingga dapat menghemat pengeluaran kita. Kemudian manfaat berikutnya adalah membuat si burung lebih rajin berkicau dikarenakan asupan protein hariannya sudah sangat tercukupi. Jadi penggunaan forele kepada si burung ini saya rasa lebih banyak manfaat baiknya daripada buruknya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dikarenakan kadar proteinnya tinggi, maka dapat membuat burung lebih sehat, tidak mudah kurus, dan juga memenuhi kebutuhan protein hariannya, sehingga burung akan lebih aktif berkicau. Buat teman-teman yang memiliki burung dengan asupan protein yang tinggi seperti burung cendet, burung kacer, kemudian burung ciblek, maka kalian bisa memberikan forele ini sebagai pakan hariannya. Namun perlu diingat, jika kita sudah memberikan for ini sebagai pakan hariannya, maka kita tidak boleh memberikan terlalu banyak extra fooding seperti jangkrik, ulat, dan juga kroto. Jadi untuk settingan hariannya kita buat sangat rendah untuk extra foodingnya. Forele ini adalah salah satu for alternatif yang memiliki kandungan protein tinggi dan harganya juga murah. Jika dibandingkan dengan pakan kemasan yang memiliki protein yang sama, maka forele ini jauh lebih murah dibandingkan pakan tersebut. Maka dari itu banyak sekali para penghobi kicau yang menggunakan forele ini sebagai pakan hariannya. Namun terlepas dari protein yang saya sebutkan tadi, untuk for sebenarnya tergantung dari burungnya itu sendiri teman-teman. Jadi for yang harganya mahal belum tentu cocok dan bagus untuk burung kita, dikarenakan setiap burung itu memiliki kecocokan yang berbeda. Semua tergantung dari pemahaman kita kepada si burung tersebut. Oke, jadi buat teman-teman yang menggunakan forele itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi saya rasa forele juga sangat bagus untuk burung kicauan kita, dikarenakan forele memiliki kandungan protein tinggi yang dapat mencukupi kebutuhan hariannya. Jadi poin dari pembahasan kita kali ini adalah semua kembali kepada burung kita. Tidak masalah fornya tinggi protein atau rendah, mahal atau murah, yang terpenting adalah burungnya cocok. Dan kecocokan itu hanya kita yang tahu. Maka dari itu buat teman-teman, mulai pahami lagi kebutuhan dan juga karakter dari burung kita. Oke teman-teman, mungkin segini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat dan juga sedikit informasi kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan salam kicau.